Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Naomi, NIM 21F I03058. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran zat gizi pada ibu menyusui. Wow, menarik bukan? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu gizi seimbang pada ibu menyusui. Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya loh. Gizi seimbang pada saat menyusui merupakan sesuatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Komponen-komponen di dalam ASI diambil dari tubuh ibu, sehingga harus digantikan oleh makanan-makanan yang cukup pada ibu menyusui. Oleh karena itu, ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak menyusui dan pada masa kehamilannya. Tetapi, konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan jumlah serta porsinya sesuai. Selanjutnya yaitu manfaat gizi seimbang pada ibu menyusui. Teman-teman tahu nggak sih manfaatnya apa aja? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, melakukan berbagai proses di dalam tubuh. Yang ketiga, mengembalikan alat-alat kandungan keadaan sebelum hamil. Yang keempat, sebagai cadangan dalam tubuh. Yang kelima, sangat erat kaitannya dengan produksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Nah, selanjutnya ada question nih teman-teman. Kira-kira benar atau salah ya? Jawabannya benar. Jika ibu berhasil memenuhi gizi seimbang saat menyusui, maka pertumbuhan bayi juga akan berhasil loh teman-teman, dan tubuh ibu bisa menjadi sehat dan kuat, serta kualitas dan kuantitas produksi ASI menjadi baik. Nah, selanjutnya, teman-teman pada tahu nggak sih kebutuhan gizi seimbang pada saat ibu menyusui apa saja? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada karbohidrat. Saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi loh teman-teman. Selanjutnya, yang kedua ada protein. Sangat diperlukan untuk peningkatan produksi air susu. Ibu menyusui sangat membutuhkan tambahan protein 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging atau 35 gram dan 1 porsi tempe 55 gram. Yang ketiga, lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tepung gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok teh minyak 20 gram. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Selanjutnya, yang keempat yaitu vitamin dan mineral. Ibu menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dari ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan ibu. Jadi, suplementasi vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Vitamin yang penting dalam masa menyusui yaitu vitamin B1, B6, B2, B12, dan vitamin A. Juga ada yodium dan selenium. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu cairan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minum air 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air sehari. Waktu minum yang paling baik adalah pada saat bayi sedang menyusui atau sebelumnya, sehingga cairan yang diminum bayi dapat diganti. Kebutuhan cairan dapat diperoleh dari air putih, susu, jus buah-buahan, dan air yang tersedia di dalam makanan. Sumber makanan bergizi
dapat didapatkan dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui. Teman-teman, tahu nggak sih dampak kekurangan gizi bagi ibu menyusui akan mempengaruhi ibu serta bayinya loh. Berarti sangat berbahaya ya. Yuk kita cari tahu dampaknya apa saja. Yang pertama, pada bayi. Pada bayi, yang pertama, proses tumbuh kembang terganggu. Yang kedua, daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit. Yang ketiga, mudah terkena infeksi. Yang keempat, menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Sedangkan pada ibu, yang pertama, gangguan pada mata, kerusakan gigi dan tulang. Yang ketiga, mengalami kekurangan gizi dan darah. Yang keempat, mempengaruhi kualitas ASI menurun. Teman-teman, pembahasan kita mengenai gizi seimbang pada ibu menyusui sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.